And most importantly, we are ensuring one thing very importantly, because this is why I did it. I did it for this reason, 99% for this. Iran will never have a nuclear weapon. And they've agreed to that. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjemaah. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha panas dingin. Sepertinya warga Konoha tidak suka dengan berita ini. Apa itu? Jadi guys, baru-baru ini Donald Trump mengatakan Iran sudah mau melucuti nuklirnya sendiri. Wow, gila, luar biasa. Bayangkan, selama berpuluh-puluh tahun masyarakat Israel takut dengan adanya nuklir Iran. Tapi sekarang ini mereka sudah sangat-sangat lega. Bahkan Amerika yang notabene pemilik hak paten nuklir, mereka juga sudah sangat-sangat bahagia, happy gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa dampak daripada pencopotan nuklir ini? Apa dampaknya terhadap negara-negara Teluk, ya, Qatar, Dubai, ya, dan lain sebagainya? Kemudian, apa dampaknya terhadap harga minyak? Kemudian, apa dampaknya terhadap Rusia, China, dan seluruh dunia? Apakah ini berdampak atau tidak? Anda akan menemukan jawaban yang jarang diekspos atau jarang dibongkar oleh konten kreator di luar sana. Jadi guys, ya, ternyata ya, banyak warga Konoha mengatakan bahwa yang menang itu adalah Iran, terutama dalam masalah diplomasi. Jadi guys, ya mohon maaf bagi yang nonton videonya, saya harus jujur di sini ya. Sebenarnya dalam diplomasi ini nggak ada yang namanya menang dan kalah. Ya, adanya win-win solution. Tapi yang saya perhatikan itu, walaupun ini win-win solution, ya saya harus jujur ya, berdasarkan analisis saya, ya, dan saya baca data juga ya dari Reuters dan sebagainya, ternyata yang paling diuntungkan itu adalah Amerika. Walaupun nggak telak ya, nggak banyak banget ya, tapi yang paling diuntungkan itu adalah Amerika. Karena apa? Karena yang tidak happy itu adalah Iran ya. Pertama itu karena masalah nuklir. Nuklir Iran itu dilucuti. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dunia tidak percaya dengan Iran? Kenapa? Terutama masalah nuklir. Kenapa? Ya, khususnya masyarakat Israel. Kenapa mereka nggak percaya? Apa alasannya? Ada banyak faktor ya. Faktor yang pertama itu karena salah satu pemerintah paling korup di dunia itu adalah Iran. Ini menurut data dari Indeks Corruption. Ya, itu indikasi pertama. Artinya, kalau suatu negara itu korup, maka di negara tersebut ada banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Ada banyak orang yang suka bohong. Sehingga apa sih? Masyarakat dunia melihat kayaknya Iran ini nggak jujur ya. Walaupun Iran mengatakan kita punya nuklir itu kan untuk perdamaian gitu ya. Kita punya nuklir itu untuk apa? Untuk pembangkit listrik ya, untuk penelitian dan sebagainya. Jadi, apakah dunia percaya dengan perkataan daripada Iran ini? Enggak. Jadi, dunia itu enggak bodoh gitu ya. Maksudnya, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang Israel itu mereka enggak bodoh. Ya, mereka paham bahwa perkataan daripada Iran ini hanya manis di mulut. Ya, ibarat orang pacaran ini hanya gombalan aja. Karena menurut penelitian ya, lagi-lagi kita bicara dari sudut pandang ilmiah ya, saya tidak ngarang ya. Ya, ini berdasarkan data dari Reuters.com. Jadi guys, ternyata ya menurut penelitian dari Reuters, Iran itu sudah memperkaya uraniumnya sampai 60%. Nah, yang jadi pertanyaan, buat apa? Buat apa sampai 60%? Kalau untuk perdamaian ya, untuk listrik ya dan lain sebagainya, ya cukup 20%, 30%, nggak sampai 60%. Kalau sampai 60% itu ya ada tujuan pembuatan senjata nuklir. Itu yang jadi pertanyaan, ya kan?
Tapi pendukung Iran ya, kemudian pengamat abal-abal yang ada di Konoha mengatakan Iran nggak terbukti punya nuklir. Tapi mereka sudah mengarah-ngarah ke sana. Kalau misalnya mengatakan bagaimana dengan negara lain? Negara lain punya nuklir tapi nggak dimarahi seperti Pakistan misalnya dan negara-negara sekutu misalnya Rusia. Ya berkali-kali saya mengatakan Rusia, China dan sebagainya itu sekutu Amerika. Pada saat Perang Dunia Kedua, sebelum terjadi Perang Dunia Ketiga, yaitu Perang Dingin antara Amerika versus Uni Soviet atau Rusia sekarang ini, Rusia, China, Pakistan, dan lain sebagainya itu sekutu Amerika. Jadi pemenang perang itu mereka bersekutu gitu ya. Untuk apa? Untuk menjaga perdamaian ya. Itu disetujui oleh PBB. Ada syarat dan ketentuannya itu guys. Nggak asal-asal punya nuklir. Ya, syarat yang paling utama itu bisa dipercaya. Kenapa kita nggak punya nuklir? Kenapa Konoha nggak punya nuklir? Apa alasannya? Ya alasannya karena kita nggak bisa dipercaya. Cukup simpel. Lah kok gitu? Kok lu menghina negara lu sendiri? Enggak, gue nggak menghina Konoha. Enggak. Ya tapi gue ngomong jujur apa adanya. Buktinya negara kita itu salah satu negara paling korup kan. Kalau negara kita itu negara paling jujur di dunia, ya mungkin kita akan dipercaya punya nuklir. Ya, jadi tergantung kepercayaan. Ya, kenapa Iran tidak punya nuklir? Karena Amerika tidak percaya. Lah, kok Amerika yang ngasih kebijakan yang menemukan nuklir kan Amerika, yang punya hak paten itu kan Amerika. Jadi ya suka-suka mereka gitu ya. Menemukan nuklir itu ya orang Amerika, ya Oppenheimer, ya kemudian Albert Einstein dan sebagainya. Itu kan penemu nuklir ya. Ya jadi kalau penemu nuklir itu adalah Iran, ya mereka yang punya hak paten terhadap nuklir, negara lain nggak punya gitu. Itu penemuan terbesar sepanjang sejarah menurut saya pribadi ya. Ya walaupun nuklir ini kan masih kontroversi ya. Tapi kalau saya perhatikan ini jarang dibongkar ya. Menurut keyakinan saya, justru karena ditemukan nuklir, maka tidak terjadi perang dunia ketiga secara global. Perang dunia ketiga itu kan cuman perang dingin ya antara Amerika dan Uni Soviet ya. Tapi perang dunia ketiga secara global itu, secara seluruh dunia itu, secara internasional itu nggak ada. Kenapa? Karena ditemukan nuklir. Ini jarang dibongkar, guys. Ya, makanya saya katakan di awal tadi ini jarang dibongkar. Ini ya sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu. Ya, karena justru karena setiap negara itu punya nuklir ya, ya maka kita tuh nggak mau perang menggunakan nuklir. Karena kalau kita menggunakan nuklir, yang hancur itu bukan hanya lawan, tapi kita juga hancur. Dunia hancur, kiamat gitu. Sehingga yang nggak usah pakai perang nuklir dong. Ya, dan dunia aman ya. Jadi karena adanya nuklir, dunia makin aman. Banyak orang meragukan ya ketika ditemukan bom nuklir ya, ketika Albert Einstein masih hidup. Albert Einstein kan pernah minta maaf ya. Dia minta maaf sama masyarakat. Maaf ya, saya menemukan nuklir. Itu tujuannya sebenarnya untuk menghentikan perang dunia dengan waktu yang sangat cepat gitu ya. Jadi kalau Jepang itu tidak dibombardir oleh Amerika, maka perang dunia itu akan tetap berlangsung sangat lama gitu ya. Tapi karena ditemukan nuklir bom atom, dunia tersentak. Lah, kok Amerika punya bom atom? Lalu perang langsung selesai. Ya ada sisi baik dan sisi buruknya juga ya. Seperti koin gitu ya. Ada dua mata koin ya. Ya, saya salut dengan Albert Einstein, penemu nuklir. Kenapa saya salut? Apa alasannya? Karena dia minta maaf. Dia seorang yang sangat jenius sekali gitu ya, punya IQ yang sangat tinggi sekali. Ya, penemu nuklir, ya, penemu bom atom. Tapi dia minta maaf sama masyarakat. Itu sangat rendah hati, guys. Sangat rendah hati. Ya, jadi penemuan daripada nuklir ini di satu sisi kita khawatir ya. Di sisi lain ini menstop perang dunia ketiga. Namun yang berbeda dengan Iran, Iran itu tidak dipercaya. Kenapa Iran nggak dipercaya? Ya karena mereka nggak jujur. Kenapa mereka nggak jujur? Ya karena mereka mengambil keputusan yang salah gitu. Karena pola pikir yang salah gitu. Karena kebencian gitu. Jadi ada banyak faktor ya. Kemudian apakah Iran senang ketika nuklirnya dilucuti? Enggak. Iran itu masih kekeh pengen punya nuklir.
Tapi karena dunia menekan ya, tapi ini jarang dibahas di Konoha ya. Warga Konoha itu kan ya mengatakan bahwa yang menang diplomasi itu adalah Iran. Ya. Iran dapat duit dari Amerika. Duit dari mana? Itu bukan duit orang Amerika, tapi duit Iran yang dibekukan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Itu pun nggak langsung dicairkan semuanya, bertahap gitu. Lalu kenapa Iran mau? Ya karena ancaman daripada Amerika, kapal Indo-Amerika kan masih ada di perairan Selat Hormuz. Ya kalau nggak nurut ya dibombardir. Cuman pemahaman warga Konoha itu selalu jomplang gitu ya. Warga Konoha itu hanya melihat dari satu sudut pandang. Oh, yang kalah itu Amerika, yang kalah itu Israel. Ya, kalau boleh jujur ya, kalau kita tidak menghubungkan ini dengan agama, ya kalau boleh jujur, skornya 10-3 lah gitu ya. 10 buat Amerika, 3 buat Iran ya. 10 buat Amerika dan Israel ya. Ya, tapi warga Konoha kan nggak pernah berkata jujur gitu ya. Mereka tidak pernah melihat kesalahan daripada Iran. Padahal Iran itu punya banyak kesalahan sebenarnya. Ya, warga Konoha hanya melihat kesalahan Amerika. Ya, warga Konoha itu tidak pernah melihat kesalahan yang seiman dengan mereka, yaitu Iran. Padahal Iran itu nggak peduli dengan Konoha, guys. Ya, kalau Iran menang perang, ya, misalnya nih ya, jika gitu ya, jika Iran menang perang, ya, memborbardir Amerika dan Israel, apakah berpengaruh dengan Konoha? Nggak berpengaruh, ya, biasa aja gitu. Ya, apakah kita jadi negara maju? Enggak juga, biasa aja gitu. Ya, bahkan kita lebih hancur kalau Iran yang menang. Ya kan, karena mitra dagang terbesar nomor 2 di Konoha itu adalah Amerika. Kalau Amerika mengembargo Konoha, selesai. Ekonomi kita kan harus ini ya, harus stabil ya. Tapi kalau kita diembargo, kan nggak selesai. Kita pernah diembargo, guys. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Tahun 95 sampai tahun 2000-an tuh ya, 2005 gitu ya. Sekitar 10 tahun ya, pernah diembargo. 5 apa 6, pokoknya segitulah gitu ya. Karena pengaruh daripada Timor Leste ya, karena warga Timor Leste itu protes terhadap PBB, ya, lalu Amerika mengetahui dan Konoha diembargo. Ketika kita diembargo, langsung terjadi krisis moneter. Jadi salah satu yang mempengaruhi terjadi krisis moneter itu karena Amerika mengembargo Konoha. Kalau gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Bagaimana tanggapan Anda dengan nuklir Iran ini? Bagaimana dampaknya dengan minyak? Harga minyak stabil ya ketika nuklir Iran dicabut. Itu berpengaruh, guys. Ya, kepercayaan investor terhadap Amerika itu naik drastis gitu ya. Ketika mereka bisa menyelesaikan masalah nuklir. Kemudian hubungan Iran dengan Rusia makin baik gitu ya, dengan China juga makin baik gitu ya. Ya, jadi anak baik lah gitu ya Iran itu. Amerika sudah kasih pelajaran gitu ya. Jadi good boy gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh yang kalah itu Amerika, mana datanya? Warga Konoha kan gitu ya, ngomong gak pakai data, mana datanya? Data mengatakan ada 20 jenderal Amerika yang meninggal dan Ayatollah Ali Khamenei meninggal. Jadi kalau Iran itu menang, nggak mungkin Ayatollah Ali Khamenei meninggal dan 20 jenderal lainnya meninggal, nggak mungkin. Pemimpin itu sangat berpengaruh, walaupun warga Konoha sering mengatakan, oh nggak jadi masalah. Ya, kalau Iran kehilangan pemimpin nggak jadi masalah. Warga Konoha sering mengatakan seperti itu, tapi itu indikasi yang paling besar gitu ya. Ya faktor yang paling mempengaruhi kenapa negara itu kalah itu ya pemimpinnya keok gitu ya. Ya menurut kalian gimana? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian bagaimana dengan Konoha? Apakah ini mempengaruhi perekonomian Konoha? Yes. Karena setelah Hormuz dibuka kembali, kapal tanker Pertamina tidak ditahan lagi, kemudian harga minyak normal, ya harga
Pertamax udah turun ya, saya juga sering pakai Pertamax gitu ya. Bensin mobil saya itu pakai Pertamax, kemana-mana saya pakai Pertamax gitu ya. Tapi sekarang ini sudah mulai ini ya, sudah mulai pengaruh ya harga Pertamax gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Saya bukan siapa-siapa. Salam rasional.